Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Telah terbit ya sebuah paparan dari Kemendikbudristek terkait data penempatan guru honorer yang sudah masuk di dalam passing grade atau prioritas pertama pelaksanaan P3K tahun 2022, dan bagaimana solusi dari kementerian atau dari Panselnas terkait guru-guru honorer yang lulus passing grade namun di situ belum masuk atau belum mendapatkan formasi lengkap. Di situ datanya dan juga solusi yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini adalah paparan dari Kemendikbudristek ya terkait dengan seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Ini terbit di bulan September tahun 2022, yaitu bulan ini. Jadi ini menjadi sebuah acuan bagi teman-teman sekalian, bagi teman-teman guru honorer yang ingin melaksanakan P3K di tahun 2022 ini. Nah, kita langsung menuju ke pembahasan. Namun sebelumnya kita ke lini masa. Jadi ini adalah lini masa terbaru dari proses seleksi P3K tahun 2022. Kita lihat sekarang adalah di bulan September, di mana agenda besar yang pertama di bulan September adalah penuntasan bagi 193.954 guru passing grade di seleksi tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan penilaian kesesuaian atau verifikasi kesesuaian. Tentunya ini adalah untuk pelamar prioritas kedua atau P2 dan prioritas ketiga bagi guru honorer kategori 2 yang belum passing grade, dan bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang belum passing grade ataupun yang belum mengikuti di seleksi tahun 2021 namun sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Ini adalah bulan September dan bulan Oktober. Nah, ketika dua agenda besar ini sudah clear, nantinya akan dilanjutkan oleh seleksi atau pelaksanaan seleksi tes di bulan November dan bulan Desember. Tentunya adalah ini untuk pelamar umum ya, atau P4. Nah, kemudian hal yang perlu dicermati bagi teman-teman, jadi untuk pelaksanaan P3K di tahun 2022 data sudah otomatis ya, artinya terdapat sinkronisasi data dari Dukcapil, kemudian SSCA SNBKN di mana datanya diambil dari Dapodik, kemudian yang sudah diusulkan melalui e-formasi. Sistem ini terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis apakah nanti teman-teman itu masuk P1, P2, atau P3 ataupun pelamar umum. Jadi otomatis ya, ketika teman-teman nanti login melalui portal SSCA SNBKN, itu teman-teman langsung dikategorikan masuk di mana, apakah P1, ataukah P2, ataukah P3 dan pelamar umum. Oke, kita menuju ke ini ya, datanya. Nah, ini adalah data yang sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya terkait dengan teman-teman yang sudah lolos passing grade. Itu nanti ada yang ditempatkan yang bisa mendapatkan kuota itu 134.022. Kemudian permasalahannya adalah bagi guru yang belum mendapatkan kuota 27.030 dan juga belum ditempatkan sebanyak 32.902. Nah, di sini kita lihat persentasenya. Jadi yang diangkat 69%, 14 ini masuk kantong ya atau waiting list, dan 17% itu belum bisa mendapatkan penempatan. Nah, ini datanya, data resminya yang dikeluarkan kementerian di bulan September ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 14 ditambah 17%. 31% ya. 31% guru yang sudah PG namun belum bisa terakomodir menjadi ASN P3K di tahun ini, baik itu yang belum dapat kuota di tahun 22 ataupun memang belum dapat ditempatkan. Nah, ada mekanisme yang berbeda bagi poin 2 dan poin 3. Kalau poin 2 adalah
ketika nanti di tahun 2023 itu Pemda membuka formasinya, otomatis 227.030 langsung masuk atau 14%. Namun yang 17% itu belum sama sekali mendapatkan penempatan. Nah, ini menjadi problem tersendiri bagi pemerintah. Bagaimana prioritas pertama yang masuk ke di 17% ini bisa mendapatkan formasi. Nah, kemudian kita coba lihat, ini adalah simulasi dari pemerintah, dari Kemendikbudristek dalam paparan ini menjelaskan bagaimana bagi pelamar P1 yang belum mendapatkan penempatan. Kita lihat di sini, pelamar P1 contohnya adalah guru IPA. Nah, ketika teman-teman yang sudah lolos passing grade itu login ke SSCASN, maka akan muncul notifikasi yaitu belum mendapatkan penempatan ya. Ini khusus bagi teman-teman yang memang belum bisa mendapatkan penempatan di tahun 2021. Nah, ketika login di SSCASN kemudian muncul seperti ini pemberitahuan atau notifikasi, teman-teman bisa memilih setuju ataupun memilih tidak. Nah, di sini pelamar P1 yang belum mendapatkan penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, jadi ketika nanti teman-teman masuk di SSCASN dan mendapat notifikasi belum mendapat penempatan dan memilih tidak, nanti tentunya teman-teman turun prioritas dari P1 menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Tentunya dengan seleksi atau mekanisme yang berbeda di setiap prioritasnya. Kita tahu ketika nanti muncul seleksi kompetensi, artinya adalah ada CAT UNBK di sini, maka di sini adalah yang mengikuti seleksi adalah P3 atau mengikuti tes adalah maksud kami prioritas keempat atau pelamar umum. Pelamar umum ini nanti yang masuk ke dalam mekanisme ini mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ketika P1 kemudian memilih tidak dan turun menjadi P2 atau P3, tentunya kalau kita lihat di sini untuk mekanismenya, untuk P2 dan P3 adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, verifikasinya ini adalah mempertimbangkan dimensi profesional, kemudian pedagogis, sosial, dan kepribadian. Ini untuk P2 dan P3, guru THK 2 dan guru honorer negeri yang lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik. Nah, ini jadi untuk mekanisme seleksi bagi teman-teman yang P1 dan menghendaki untuk mengikuti atau turun menjadi prioritas kedua. Dengan harapan ketika P2 maka teman-teman bisa mengikuti atau teman-teman bisa menggunakan jabatan fungsional lain, sehingga misalkan contoh guru IPA, nanti teman-teman bisa menjadi guru SD ketika verifikasi berkas tadi atau mekanisme seleksi untuk P2 dan P3 dan lolos, teman-teman bisa menjadi guru SD. Nah, ini adalah solusi yang ditawarkan baik dari pemerintah terhadap guru P1 yang belum bisa mendapatkan formasi. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu guru saja, dari teman-teman sekalian. Apakah nanti akan mengikuti penurunan ini prioritas, ataukah teman-teman kemudian menunggu di seleksi P3K tahun 2023 dengan harapan nanti teman-teman bisa mendapatkan formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Nah, untuk P2 dan P3 di sini lengkap dijelaskan, di mana menilai kesesuaian 4 dimensi ini adalah yang dinilai. Ada kualifikasi akademik dari kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau sertifikat pendidik. Kemudian kompetensi ada profesional, pedagogis, sosial, dan kepribadian. Kemudian kinerja itu ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja dan kerjasama, serta yang ketiga adalah pemeriksaan. Yang keempat ya, poin keempat, pemeriksaan latar belakang dari perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat aktif lainnya, dan intoleransi. Setelah itu kemudian ada seleksi wawancara yang mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, ini adalah untuk
P2 dan P3, guru THK 2 dan guru honorer negeri yang lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik atau mengabdi, ini menggunakan mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi pelamar. Nah, jadi ini teman-teman ya, yang diharapkan dari pemerintah melalui seleksi P3K tahun 2022 ini untuk P1 itu menjadi prioritas untuk penyelesaian yang pertama, itu akan dilaksanakan di bulan ini, September dan Oktober. Nah, nantinya teman-teman P1 yang masuk ke dalam yang tidak bisa ditempatkan dalam seleksi 2022 bisa mendapatkan opsi lain dari pemerintah, yaitu turun menjadi P2, P2, P3, ataupun P4 untuk mengejar jabatan fungsional lain. Nah, sekian informasi dari kami teman-teman, semoga ini bermanfaat, memberikan pencerahan. Tetap semangat, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.